Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 bagian penilaian tengah semester 2 part 1 nomor 1 sampai dengan 15. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin yang diwariskan secara bebas oleh gamet parental pada keturunannya melalui proses meiosis dinamakan. Jadi untuk penentuan jenis kelamin itu disebut dengan determinasi seks, di mana ada jenis kelamin XY, kemudian ada ZW, lalu ada X0 juga. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang E. Nomor 2, perhatikan beberapa jenis hewan berikut. Hewan yang memiliki cara penentuan jenis kelamin tipe ZW ditunjukkan oleh angka. Jadi untuk ZW ini contohnya ada pada ayam, itik, burung puyuh, ngengat, kupu-kupu, dan juga ikan. Jadi di sini yang tergolong ke dalam ZW adalah yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Lalu gimana dengan nomor 1, belalang? Belalang itu penentuan jenis kelaminnya dengan cara X0. Lalu kutu daun juga sama, dia juga X0. Jadi di sini jawabannya adalah yang C, 2, 3, dan 4. Nomor 3, tanaman rambutan berbuah bulat warna merah, B besar, B besar, M besar, M besar disilangkan dengan rambutan berbuah lonjong warna kuning, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Selanjutnya dilakukan uji silang atau tes cross terhadap F1 betina sehingga diperoleh keturunan yaitu rambutan buah bulat merah 160 buah, bulat kuning 28 buah, lonjong merah 54 buah, dan lonjong kuning 212 buah. Berdasarkan peristiwa tersebut, nilai pindah silangnya sebesar, untuk mencari nilai pindah silang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu dengan cara individu rekombinan dibagi dengan jumlah seluruh keturunan atau seluruh individu dikalikan 100%. Nah, di sini individu rekombinannya adalah yang bulat kuning dan juga lonjong merah. Bulat kuningnya ada 28, lonjong merahnya 54. Jadi 28 ditambah 54. Dibagi jumlah seluruh keturunannya. Nah, berarti dibagi 160 tambah 28 tambah 54 dan tambah 212. Dikalikan 100%. Nah, hasilnya di sini adalah 18%. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 4, pola hereditas pautan yang ditunjukkan oleh ayam pada gambar di samping adalah, jadi di sini adalah gambar dari ayam blorok. Nah, blorok itu gimana? Jadi warnanya ada beberapa warna, ada putihnya, ada hitamnya, biasanya ada agak ke warna orange atau kemerahan di bulu ayam. Nah, itu disebut dengan ayam blorok. Nah, ayam blorok itu terjadi karena adanya pautan seks. Kok bisa? Jadi pada ayam penentuan jenis kelamin itu kan mengikuti tipe ZW, di mana yang betina memiliki kromosom ZW sedangkan yang jantan memiliki kromosom tipe ZZ. Nah, untuk perkawinan antara ayam berbulu blorok dengan jantan berbulu polos itu nanti akan menghasilkan keturunan dengan ayam jantan berbulu blorok. Seperti ini nanti persilangannya. Nah, nanti antara ayam blorok itu dilambangkan dengan huruf B besar. Sedangkan yang polos itu B kecil. Nanti kedua persilangan tersebut akan menghasilkan ayam jantan berbulu blorok. Nah, jadi di sini ayam berbulu blorok itu disebabkan karena adanya pautan seks. Jawabannya yang C. Nomor 5, kucing kaliko yang berambut belang 3 kebanyakan berjenis kelamin betina. Namun kucing berambut belang 3 tersebut juga pernah dijumpai pada kucing kaliko jantan. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya, ini sama seperti ayam tadi, dia terjadi pautan seks, di mana yang harusnya biasanya kucing kaliko hanya ditemukan pada betina, ini bisa juga ditemukan pada kucing jantan. Peristiwa ini bisa terjadi karena adanya peristiwa non-disjunction atau gagal berpisah. Jadi persilangannya seperti ini. Ada kucing betina warna kuning, kemudian disilangkan dengan kucing jantan warna hitam. Lalu untuk gamet
yang betina sudah benar, dia akan menghasilkan XB kecil, sedangkan gamet jantannya mengalami gagal berpisah, jadinya terbentuk gamet XB besar Y dan juga 0. Nah, ketika ini disilangkan maka akan menghasilkan XB besar XB kecil Y, yang berarti dia adalah jantan kaliko, dan XB kecil 0 berarti dia betina kuning. Kenapa bisa terjadi? Karena terbentuk gamet XB besar Y pada induk jantan akibat dari gagal berpisah. Jawabannya adalah yang A. Nomor 6, Pak Danu merupakan seorang peternak ayam. Ia memiliki ayam jantan creeper dengan karakteristik tubuh normal dan kakinya pendek. Ayam jenis ini dapat merugikan peternak karena menghasilkan keturunan yang letal. Berdasarkan persilangan yang tepat agar Pak Danu tidak merugi, yaitu menyilangkan ayam jantan creepernya dengan ayam betina yang seperti apa. Nah, di sini untuk persilangan ayam yang dimiliki oleh Pak Danu itu tergolong ke dalam gen letal dominan. Dimana ketika ada gen C besar maka ayamnya akan letal atau mati. Ketika gennya C besar C kecil maka ayamnya akan bersifat creeper tadi, jadi kakinya pendek. Lalu ketika gennya C kecil berarti ayamnya normal. Nah, inginnya di sini disilangkan dengan betina seperti apa sehingga menghasilkan ayam yang dia hidup, kemudian tidak cacat juga. Nah, di sini bisa kita lakukan persilangan antara ayam creeper tadi C besar C kecil dengan ayam normal C kecil. Maka hasilnya adalah C besar C kecil dan C kecil. Jadi keturunannya nanti keduanya atau 100% akan tetap hidup. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 7, pada tanaman jagung dapat mengalami albino. Kondisi tersebut dapat terjadi karena tidak memiliki gen penghasil klorofil. Gen yang dapat menghasilkan klorofil berupa gen dominan G besar. Sementara itu gen G kecil merupakan gen yang tidak dapat menghasilkan klorofil. Persilangan berikut yang dapat menghasilkan keturunan albino adalah, jadi kalau dia ada gen G besar, tanamannya bisa bertahan hidup, jagungnya bisa hidup. Kenapa? Karena dia memiliki klorofil. Tetapi ketika gennya dua-duanya G kecil atau G kecil, maka tanaman tersebut bersifat albino dan akan segera mati setelah cadangan makanannya habis. Kenapa? Karena tanamannya tidak memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Nah, jadi dari pilihan jawaban A sampai dengan E, yang bisa menghasilkan tanaman albino adalah yang C, yaitu persilangan antara G besar G kecil dengan G besar G kecil. Nanti akan menghasilkan 2 gamet, kemudian gamet yang kita silangkan hasilnya adalah G besar, kemudian 2 G besar G kecil dan G kecil G kecil. Nah, G kecil inilah yang bersifat albino. Lalu kenapa kita tidak menyilangkan yang A saja, G kecil dengan G kecil G kecil? Di awal sudah diinformasikan bahwasanya ketika tanaman G kecil ini memang awal bisa tumbuh dia, tapi beberapa saat saja, kemudian dia akan segera mati setelah cadangan makanannya habis. Jadi untuk pilihan jawaban A dan B itu tidak bisa. Yang paling tepat adalah yang C. Nomor 8, perhatikan skema gametogenesis berikut. Pada saat terjadi peristiwa tersebut dapat mengalami pola hereditas pautan, yaitu, nah karena pada gambar ini adalah skema pembentukan gamet atau gametogenesis, maka yang mungkin terjadi adalah pautan pada seks. Jawabannya adalah yang C. Nomor 9, penyakit brachidaktili ditentukan oleh gen dominan B besar. Jika seorang laki-laki penderita brachidaktili heterozigot menikah dengan perempuan normal akan memperoleh keturunan yang mengalami brachidaktili sebesar. Nah, jadi untuk penyakit ini itu termasuk ke dalam gen letal dominan, di mana ketika ada B besar maka individu tersebut akan letal atau mati. Sedangkan B besar B kecil menandakan individu tersebut mengalami kelainan brachidaktili. Ketika B kecil berarti individu tersebut bersifat normal. Nah, di sini parentalnya adalah laki-lakinya B besar B kecil karena dia penderita brachidaktili heterozigot. Lalu yang wanitanya adalah B kecil karena dia normal. Hasilnya adalah F-nya B besar B kecil dan B kecil. Pertanyaannya,
akan memperoleh keturunan yang mengalami brakidaktili sebesar, nah di sini brakidaktilinya hanya ada satu, B besar B kecil. Jadi 1/2 kali 100% hasilnya 50%. Jawabannya adalah yang C. Nomor 10, seorang peneliti menyilangkan pohon jambu air berbuah merah berdaun hijau M besar M kecil H besar H kecil dengan jambu air berbuah hijau berdaun hijau M kecil M kecil H besar H kecil. Hasil keturunan dari persilangan tersebut apabila terdapat genotip H kecil dapat menyebabkan pohon jambu air tidak terbentuk klorofil sehingga daunnya berwarna putih. Perbandingan keturunan yang mampu bertahan hidup dan tidak mampu bertahan hidup dari persilangan tersebut adalah, maksudnya di sini ketika dia H kecil berarti kan tidak bisa berfotosintesis, nggak punya klorofil. Kalau dia tidak punya klorofil maka tidak bisa bertahan hidup. Nah, ketika genotipnya H besar atau H besar H kecil berarti dia memiliki klorofil sehingga bertahan hidup. Nah, kita silangkan dulu. M besar M kecil H besar H kecil disilangkan dengan M kecil H besar H kecil. F1-nya dia bisa menghasilkan sekitar 8 gamet. Nah, 8 gamet ini yang memiliki genotip H kecil itu jumlahnya ada 2. Jadi di situ ada M besar M kecil H kecil dan juga ada M kecil H kecil. Sedangkan yang sisanya semuanya adalah hidup. Maka perbandingan antara yang hidup dan yang mati adalah 6:2 atau bisa disederhanakan dengan 3:1. Jawabannya adalah yang C. Nomor 11, pasangan antara sifat fisik yang diturunkan serta gen pembawa dominan dan resesif dalam tabel berikut yang benar adalah. Jadi di sini ada beberapa sifat fisik yang dimiliki manusia beserta gen-gennya. Nah, untuk yang bentuk rambut dominan di situ lurus, kemudian yang resesif keriting. Nah, ini kebalik, harusnya yang dominan adalah keriting, kemudian yang resesif adalah yang lurus. Lalu yang B, mata, di situ untuk gen dominan menghasilkan mata yang sipit, sedangkan gen resesif menghasilkan mata yang lebar. Nah, ini tepat sekali. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 12, seorang laki-laki berambut lurus bermata lebar menikah dengan seorang perempuan berambut ikal bermata sipit. Dari pernikahan tersebut mereka memiliki 2 anak. Anak pertama mempunyai rambut ikal bermata lebar, sedangkan anak yang kedua memiliki rambut lurus bermata sipit. Berdasarkan uraian tersebut, kemungkinan genotip anak pertama dan kedua adalah di situ laki-lakinya dia rambutnya lurus, matanya lebar, berarti L kecil, S kecil. Sedangkan wanitanya dia memiliki rambut ikal dan bermata sipit, berarti L besar L kecil, S besar S kecil. Di situ sudah ada keterangannya double heterozigot. Oke, setelah kita silangkan menghasilkan F1 dengan genotip L besar L kecil S besar S kecil yang berarti ikal sipit, L besar L kecil S kecil berarti ikal dengan mata lebar, L kecil S besar S kecil berarti dengan rambut lurus, mata sipit, dan L kecil S kecil dengan rambut lurus, matanya lebar. Nah, di sini anaknya itu, anak pertama rambutnya ikal, mata lebar. Lalu anak yang kedua rambutnya lurus, matanya sipit. Nah, berarti genotipnya itu adalah yang A. L besar L kecil S kecil dengan L kecil S besar S kecil. Nomor 13. Perhatikan peta silsilah yang menunjukkan kelainan buta warna dalam sebuah keluarga berikut. Kemungkinan genotip individu yang ditunjuk oleh angka 1, 3, dan 9 secara berurutan adalah, kita identifikasi dulu. Orang yang kedua itu genotipnya adalah XY. Dilihat ya, di situ laki-laki normal, kotak warna putih. Lalu untuk orang yang nomor 4 itu adalah XXCB. Karena dia wanita karier buta warna. Orang yang kelima adalah XCBY. Karena dia laki-laki buta warna. Lalu orang yang keenam XXCB juga.
Nomor 7 itu adalah XY, nomor 8 XXCB, dan nomor 10 adalah XCB. Nah, sekarang kita silangkan dulu orang yang nomor 2 dengan orang yang nomor 2 dengan orang yang nomor 1. Nah, orang yang nomor 1 di situ kira-kira apa? Kalau hasil keturunannya adalah nomor 3, 4, dan 5. Kemungkinan orang yang pertama itu adalah XY disilangkan dengan XCB atau juga bisa kita balik XCB disilangkan dengan XY karena nomor 2 tadi adalah XY. Hasilnya adalah XXCB wanita karier yang berarti dia adalah kemungkinan nomor 3. Lalu ada XXCB nomor 4 wanita karier. Lalu XCBY laki-laki buta warna, dan juga XCBY lagi yang berarti juga laki-laki buta warna, yaitu nomor 5. Jadi di sini kita sudah bisa dapat nomor 1 dan juga nomor 5. Dilanjutkan lagi, orang kelima dikawinkan dengan orang yang ke-6. Jadi persilangannya adalah XCBY yang nomor 5, orang 5 disilangkan dengan XXCB orang nomor 6. Hasilnya adalah F-nya XXCB yang berarti dia wanita karier nomor 8. Lalu XCB yang berarti wanita buta warna nomor 10. XY laki-laki normal nomor 7. XCBY laki-laki buta warna nomor 9. Nah, berarti secara berurutan nomor 1, 3, dan 9 adalah XCB, XXCB, dan XCBY. Jawabannya adalah yang E. Nomor 14, perempuan karier anodontia menikah dengan laki-laki yang menderita anodontia. Kemungkinan anak mereka yang laki-laki yang normal dan menderita anodontia secara berurutan sebesar. Jadi di sini perempuan karier anodontia berarti X A besar X A kecil menikah dengan laki-lakinya adalah anodontia berarti X A kecil Y. Jadi anodontia ini dibawa oleh gen A kecil. Di sini F-nya menghasilkan X A besar X A kecil yang berarti wanita karier, X A besar Y laki-laki normal, X A kecil berarti wanita anodontia, dan X A kecil Y yang berarti laki-laki anodontia. Yang ditanyakan di sini adalah yang laki-laki normal dan laki-laki anodontia. Laki-laki normalnya di situ jumlahnya ada 1. Total keturunannya ada 4, berarti 1/4 kali 100% hasilnya 25%. Begitu juga dengan laki-laki anodontia. Hanya ada 1/4 kali 100% hasilnya juga 25%. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 15, perhatikan diagram silsilah keluarga penderita hemofilia berikut. Berdasarkan diagram silsilah tersebut, kemungkinan anak-anaknya yang bersifat normal sebesar. Nah, di sini ibunya itu perempuan karier, sedangkan ayahnya adalah laki-laki normal. Maka persilangannya adalah XH kecil X disilangkan dengan XY. Hasilnya F-nya adalah XH kecil X, yang berarti dia adalah perempuan normal karier. Lalu XH kecil Y yang berarti dia adalah laki-laki buta warna. X kecil XX yang berarti dia adalah wanita normal. Lalu XY yang artinya dia adalah laki-laki normal. Nah, yang ditanyakan pada soal adalah kemungkinan anaknya yang bersifat normal berapa persen. Nah, di sini sebenarnya ada 2 pendapat ya. Ada pendapat yang menyatakan bahwa wanita karier itu tergolong ke dalam normal. Kenapa? Karena meskipun dia membawa gen hemofilia, secara fisik, tampilan fisik dia tetap normal. Dia tidak menderita hemofilia, hanya saja dia membawa gen yang akan diturunkan kepada keturunan selanjutnya. Nah, di sini kita pakai yang itu saja. Jadi yang untuk wanita karier kita golongkan ke dalam normal. Jadi di sini yang normal ada 3/4 kali 100% hasilnya 75%. Nanti tergantung guru kalian masing-masing. Ada juga yang berpendapat bahwasanya wanita karier itu tergolong ke dalam
bukan normal, jadinya tidak dihitung. Jadi ada kemungkinan bisa dijawab C 50% atau juga bisa yang D 75%. Jadi terserah pilihan kalian masing-masing. Jadi menurut Mimin jawabannya di sini adalah yang D 75%. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Untuk part 2 nomor 16 sampai dengan 30 kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.